Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lois Leoni Lutwinia dari kelas 6B dengan NPM 213110025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji bahan pewarna tambahan makanan dengan metode kromatografi kertas pada mata kuliah analisis kosmetika dan produk pangan yang diampu oleh Bapak Apoteker Subur Widodo SSI MFAM dan Bapak Apoteker Ahmad Rokiban SSI. Uji bahan pewarna tambahan makanan dengan metode kromatografi kertas. Zat pewarna makanan adalah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan sehingga makanan tersebut dapat lebih menarik, menyeragamkan dan menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna akibat proses dari pengolahan dan penyimpanan. Ada dua jenis zat warna yang biasanya digunakan dalam pengolahan makanan, yaitu pewarna alami dan sintetis. Semua zat pewarna alami dapat digunakan dalam pengolahan pangan, tetapi tidak begitu dengan pewarna sintetis. Kemudian ada zat pewarna. Zat pewarna dibagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami atau food color dan pewarna sintetis atau non-food color. Pewarna makanan alami merupakan pewarna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Contohnya yaitu karotenoid adalah kelompok zat warna yang meliputi warna kuning, oranye, dan merah. Yang kedua ada pewarna sintetis atau non-food color, yaitu pewarna yang biasanya dibuat oleh pabrik-pabrik dan berasal dari suatu zat kimia. Pewarna ini digolongkan kepada zat berbahaya apabila dicampur ke dalam makanan. Kemudian ada jenis pewarna sintetis. Yang pertama ada rodamin B. Rodamin B adalah salah satu pewarna sintetik yang tidak boleh dipergunakan dalam suatu bahan makanan. Rodamin B berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan. Yang kedua ada methyl yellow, juga merupakan salah satu zat pewarna yang tidak diizinkan untuk ditambahkan ke dalam suatu bahan makanan. Methyl yellow digunakan sebagai pewarna untuk produk-produk tekstil, contohnya pakaian, cat kayu, dan cat lukis. Yang ketiga ada tartrazin. Tartrazin adalah pewarna kuning yang banyak digunakan dalam makanan dan obat-obatan. Yang keempat ada quinolin yellow. Pewarna makanan kuning ini digunakan dalam produk seperti es krim dan minuman energi. Kromatografi kertas. Pengertian dari kromatografi kertas adalah teknik di mana terdapat pemisahan komponen dari campuran yang tercapai dengan elusi fase gerak yang membawa sampel ke dalam kertas. Kromatografi kertas merupakan metode pemisahan sederhana yang digunakan untuk memisahkan komponen pigmen zat warna, biasanya pigmen. Prinsip kerja dari kromatografi kertas yaitu adanya pemisahan substansi, material, atau sampel dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Bila sampel lebih polar ke fase gerak, maka akan terikut elusi. Komponen sampel campuran terpisah karena perbedaan afinitas terhadap air daripada fase diam. Kemudian ada prinsip penetapan. Prinsip penetapan pada zat warna dalam contoh makanan diserap oleh benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan. Lalu, zat warna dalam benang wol dilarutkan kembali dalam suasana basah. Selanjutnya, melakukan identifikasi dengan penotolan sampel menggunakan metode kromatografi. Bulu domba direbus dengan air untuk menghilangkan kotoran, dikeringkan, selanjutnya direndam dalam ether atau petroleum ether untuk menghilangkan lemaknya, kemudian dikeringkan. Kemudian ada cara kerja penarikan dengan benang wol. Cara kerja yang dilakukan yaitu minuman ringan, tidak beralkohol, jenis reaksinya tidak asam, kemudian harus diasamkan. Yang kedua, minuman beralkohol. Alkohol dihilangkan dengan cara pendidihan. Yang ketiga, yaitu makanan yang larut air, digerus dan dilarutkan dalam air, kemudian diasamkan. Yang keempat, makanan dengan komponen utama pati, digerus dengan penambahan 50 ml larutan EH4OH 2% dalam etanol 70%. Yang kelima, makanan yang mengandung lemak. Yang keenam, residu dilarutkan dalam air yang ditambahkan dengan asam asetat. Cara kerja dari kromatografi kertas. Cara kerjanya yang pertama yaitu pekatan dilarutkan dengan sedikit metanol, kemudian menggunakan pipa kapiler, pekatan ditotolkan pada kertas kromatografi
dengan jarak 2 cm dari dasar kertas. Yang kedua, juga ditotalkan zat warna pembanding yang cocok dengan jarak 2-3 cm di sebelah titik penotolan. Yang ketiga, kromatografi dimasukkan dalam bejana yang sebelumnya sudah dijenuhkan dengan uap salah satu eluen yang cocok, dengan cara digantung pada benang halus. Yang keempat, bandingkan warna pada RF bercak, contohnya yang diperiksa dengan warna dan RF bercak pewarna standar. Yang kelima, lakukan pada eluen yang lain. Yang keenam, lalu interpretasi hasil pewarna tambahan pada contoh makanan dinyatakan sama dengan pewarna standar apabila memberikan warna bercak dan RF yang sama, minimal dengan 2 eluen yang berbeda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.